di sebuah desa kecil bernama Karanggubuk yang terletak di lereng bukit wilayah Jawa Tengah. Masyarakat hidup tenang dan damai. Desa itu dikelilingi oleh ladang luas, pohon-pohon bambu yang rimbun, dan rumah-rumah tua yang masih berdiri kokoh sejak zaman penjajahan. Tapi di balik ketenangan itu, tersimpan cerita kelam yang sejak lama membekas di ingatan warga, terutama orang-orang tua yang masih hidup sampai sekarang. Cerita itu dimulai pada awal tahun 1990-an. Saat itu desa Karanggubuk baru saja kehilangan salah satu penduduknya, seorang laki-laki tua bernama Mbah Wiryo. Ia dikenal sebagai seorang pertapa yang tinggal di pinggiran desa, tidak menikah, dan tidak punya sanak saudara. Mbah Wiryo tidak banyak bicara dan sangat jarang terlihat di siang hari. Ia lebih sering terlihat keluar saat matahari mulai terbenam, berjalan tertatih di antara pepohonan sambil membawa tongkat kayu bengkok. Beberapa warga mengaku pernah melihatnya berbicara sendiri di pinggir sungai atau melamun di bawah pohon beringin tua yang berdiri sendirian di tengah ladang kosong. Ketika Mbah Wiryo meninggal dunia, tidak banyak warga yang datang melayat. Hanya beberapa tetua desa yang mengurus pemakamannya. Tapi ada yang aneh pada proses penguburannya. Malam setelah penguburan, hujan deras turun mengguyur desa. Petir menyambar berkali-kali, membuat listrik padam total. Esok harinya, beberapa warga yang melintasi kuburan tua tempat Mbah Wiryo dimakamkan melihat tanah kuburnya seperti tergali dari dalam, seolah ada sesuatu yang keluar, bukan masuk. Penduduk desa mengabaikan kejadian itu sebagai akibat hujan deras yang mengguyur malam sebelumnya. Tapi kejadian aneh mulai terjadi beberapa hari setelahnya. Anak-anak kecil di desa mulai mengalami gangguan. Mereka menangis di malam hari tanpa alasan. Beberapa anak bahkan mengigau keras, menyebut-nyebut nama orang tua mereka sambil menunjuk ke pojok ruangan. Anak-anak yang biasanya ceria dan bermain di halaman rumah mulai berubah menjadi pendiam dan takut berada di luar rumah saat senja tiba. Puncaknya terjadi pada malam Jumat Kliwon. Seorang anak perempuan bernama Ratna, berusia 6 tahun, menghilang dari rumahnya. Ibunya menemukan pintu belakang terbuka dan jejak kaki kecil menuju ke ladang belakang rumah. Pencarian dilakukan sepanjang malam, tapi Ratna tidak ditemukan hingga pagi. Barulah siang harinya, tubuh Ratna ditemukan di bawah pohon beringin tua, dalam keadaan tak bernyawa, dengan mata terbuka lebar dan mulut menganga seperti sedang berteriak. Anehnya, tidak ada luka sedikit pun di tubuhnya. Kejadian itu membuat panik seluruh desa. Beberapa orang tua langsung melarang anak-anak mereka keluar rumah setelah maghrib. Ada pula yang menggantungkan bawang putih dan bunga 7 rupa di depan pintu rumah sebagai tolak bala. Namun semua usaha itu tampaknya tidak cukup. Teror berikutnya terjadi hanya beberapa hari setelah pemakaman Ratna. Seorang anak laki-laki bernama Doni ditemukan pingsan di kandang ayam belakang rumah. Tubuhnya kaku, dingin, dan mulutnya terus komat-kamit seperti membaca sesuatu. Setelah sadar, Doni tidak bisa berbicara selama berhari-hari. Tapi setiap malam, ia menangis keras, menunjuk ke jendela kamarnya yang selalu tertutup rapat. Ibunya yang tidak tahan, akhirnya memanggil seorang dukun dari desa seberang untuk membersihkan rumah mereka. Dukun itu, seorang wanita paruh baya bernama Mbok Narti, mengatakan bahwa yang mengganggu anak-anak di desa bukanlah makhluk biasa. Menurut penglihatannya, sosok itu adalah pocong, namun bukan pocong biasa. Sosok ini berasal dari arwah seseorang yang tidak ikhlas meninggal, penuh dendam, dan mengincar anak-anak untuk dijadikan teman di alamnya. Pocong itu adalah Mbah Wiryo. Konon, Mbah Wiryo semasa hidupnya mempelajari ilmu hitam yang membuatnya awet hidup hingga usia lanjut. Tapi ilmu itu punya syarat. Setiap 10 tahun, ia harus memberikan tumbal berupa nyawa seorang anak yang belum balik. Karena selama hidupnya ia tidak pernah memberikan tumbal. Saat meninggal, arwahnya gentayangan untuk mencari tumbal yang belum sempat ia berikan. Sejak saat itu, bayangan pocong mulai sering terlihat di berbagai sudut desa. Anak-anak melihat sosok tinggi terbungkus kain kafan melayang di bawah pohon.
atau berdiri kaku di dekat sumur. Warga dewasa juga mulai melihat penampakan serupa, namun hanya sebatas bayangan atau aroma busuk menyengat seperti kain basah dan tanah kuburan. Seorang pemuda bernama Agus mengaku melihat pocong itu tepat di depan rumahnya pada suatu malam. Ia sedang pulang dari ronda ketika melihat kain putih tergantung di pagar. Awalnya ia kira itu hanya kain cucian, tapi ketika ia mendekat, kain itu tiba-tiba bergerak, dan dari balik kain muncul wajah pucat dengan mata hitam membelalak. Pocong itu melayang cepat ke arahnya, membuat Agus lari tunggang langgang dan jatuh pingsan di depan pintu rumah tetangganya. Suasana desa berubah drastis. Malam-malam menjadi sepi. Tidak ada lagi suara tawa anak-anak. Setiap orang tua kini tidur bersama anak-anak mereka dalam satu kamar. Dukun-dukun dari berbagai daerah dipanggil, berbagai ritual dilakukan, termasuk menyiram rumah dengan air bunga dan membakar kemenyan. Tapi teror itu tidak mereda. Korban berikutnya adalah anak laki-laki bernama Rizky, berusia 5 tahun. Ia ditemukan di pematang sawah, duduk sendirian, menatap kosong ke arah ladang. Ia tidak bisa bicara dan hanya tertawa kecil setiap kali orang dewasa mencoba bertanya. Setelah seminggu, Rizky mendadak menghilang dari dalam rumah, meskipun semua pintu terkunci. Pagi harinya, ibunya menemukan sehelai kain kafan berlumur tanah tepat di ranjang tempat Rizky tidur semalam. Kepala desa akhirnya mengambil keputusan untuk membongkar makam Mbah Wiryo. Pemuka agama dari luar desa dipanggil untuk memimpin penggalian. Ketika liang kuburnya dibuka, mereka terkejut. Jasad Mbah Wiryo tidak ada di dalamnya. Hanya ada bekas kain kafan yang koyak dan tanah yang menghitam. Hal ini menguatkan keyakinan bahwa arwah Mbah Wiryo memang belum tenang dan sedang menebar teror. Ritual pemanggilan arwah pun dilakukan di tengah malam. Para tetua adat dan dukun sepakat untuk mengadakan upacara besar di bawah pohon beringin tua, tempat Ratna ditemukan pertama kali. Sesajen disiapkan, termasuk kepala kambing hitam, darah ayam jantan, dan bunga-bunga khusus yang disebutkan dalam primbon kuno. Ritual itu dilakukan selama 7 malam berturut-turut, dengan pembacaan doa dan mantra untuk mengusir arwah jahat. Pada malam ke-7, saat ritual mencapai puncaknya, angin besar tiba-tiba bertiup dari arah utara. Pohon-pohon bergoyang keras dan suara lolongan anjing terdengar bersahutan dari berbagai penjuru desa. Tiba-tiba dari arah ladang, muncul bayangan putih besar yang melayang cepat menuju pohon beringin. Beberapa orang mengaku melihat mata besar yang merah membara di balik kain putih yang robek, serta wajah menyeramkan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ritual itu diakhiri dengan pembakaran pakaian bekas Mbah Wiryo, tanah kuburnya ditaburi garam dan kapur barus, serta penguncian lokasi dengan pagar besi dan mantra khusus. Setelah malam itu, teror pocong perlahan mereda. Tidak ada lagi anak-anak yang mengigau, tidak ada lagi yang hilang secara misterius. Namun, pohon beringin tempat semua kejadian bermula tetap dibiarkan berdiri, diberi sesajen setiap malam Jumat Kliwon oleh para tetua desa. Tidak ada yang berani menebangnya, karena dipercaya bahwa meskipun arwah Mbah Wiryo telah dikurung, energi jahatnya masih tertinggal di sana. Hingga hari ini, cerita tentang pocong pengganggu anak-anak masih dibisikkan oleh orang tua kepada anak-anak mereka, sebagai peringatan untuk tidak keluar rumah saat senja tiba. Karena di balik rimbunnya pohon bambu dan gelapnya ladang desa, sosok terbungkus kafan itu mungkin masih mengintai, mencari teman kecil untuk menemaninya di dunia yang tak kasat mata.